Wah, banyak banget nih yang protes di postingan yang ini nih. Katanya kenapa nggak boleh ya? Masa iya lebaran makan telur rebus? Terus masa iya lebaran cuman makan kacang-kacangan? Pusing lah dengerin beginian, makan aja apa yang ada yang kita suka, yang penting nggak berlebihan. Banyak banget ya lihat komen-komennya ini. Banyak banget makanan-makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi saat lebaran, apalagi secara bersamaan ya. Simak videonya sampai akhir ya. Kenapa penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi opor ayam, rendang, dan sambal goreng ati secara bersamaan? Selain dari bahan, yaitu proses pembuatannya membuat lonjakan gula darah tinggi. Pada opor dan rendang itu menggunakan santan, sedangkan santan itu mengandung lemak jenuh yang tinggi akan kalori. Dalam satu gelas santan aja mengandung 500-600 kalori. Apalagi dengan proses pemanasan, terutama pada rendang ya, semakin pekat si santannya, kalorinya semakin besar. Itu hanya dalam satu bahan saja. Yang kedua, biasanya dalam pembuatan rendang, daging yang dipilih itu adalah daging yang berlemak. Dengan proses pemanasan, pemasakan yang lama, lemak semakin banyak ya. Tumisan bumbu-bumbu yang menggunakan minyak. 1 sendok minyak saja sudah mengandung 120 kalori. Pada sambal goreng ati, kentangnya itu direndam oleh garam. Makin banyak garam yang digunakan, itu bisa mengakibatkan komplikasi bagi para penderita diabetes dengan naiknya tekanan darah di tubuh. Dari 3 makanan itu semuanya menggunakan minyak, santan. Jadi itu kenapa para penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi opor ayam, sambal goreng ati, dan rendang secara bersamaan. Itu bisa memperlambat metabolisme tubuh, kalori berlebih, menaikkan berat badan, bisa memperburuk resistensi insulin. Belum lagi garam yang tinggi yang bisa menyebabkan resiko komplikasi. Terus kenapa ketupat dan bakso konsumsinya harus dibatasi? Pada ketupat berasal dari nasi putih yang dipadatkan, sedangkan nasi putih itu angka indeks glikemiknya lebih tinggi. Kupat yang dimakan cepat dipecah menjadi glukosa. Akibatnya gula darah cepat naik. Dan kebiasaan orang-orang Indonesia nih, setelah kita lebaran biasanya yang kita cari yaitu bakso ya. Dan kenapa bakso ini harus dibatasi oleh penderita diabetes? Karena pada bakso ada karbohidrat sederhana yang tersembunyi. Menggunakan tapioka. Tapioka adalah karbohidrat sederhana yang memiliki indeks glikemik yang tinggi juga. Bakso yang dicampur dengan tapioka ini mudah diubah menjadi glukosa dalam tubuh. Tinggi sodium dari bakso dan dari bumbu-bumbunya, bahkan kuahnya juga, itu bisa mengakibatkan komplikasi tekanan darah, kolesterol. Kenapa pada sirup dan manisan ini perlu dihindari? Karena tinggi akan kadar gula. Mengandung gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, sukrosa. Hampir tidak ada serat. Akibatnya apa? Gula langsung masuk ke darah sangat cepat. Ayah bunda mengenali bagaimana proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan. Hal itu perlu diketahui agar kita bisa mengkontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Memang bukan tidak boleh sama sekali dikonsumsi, tetapi kuncinya kita perlu tahu mana makanan yang memang harus porsinya sangat dibatasi, dihindari, ataupun tidak boleh sama sekali. Nah, perlu diimbangi dengan pola makan yang sehat, dengan diimbangi serat dan protein yang tinggi, pola hidup yang sehat, berolahraga yang rutin. Dan hal ini yang tidak boleh dilewatkan dan disepelekan, yaitu diimbangi dengan ikhtiar alami, dengan mengkonsumsi rempah-rempah dari minuman herbal gentong mas, yang dibuat dari rempah-rempah pilihan dicampur dengan gula aren. Rempah-rempah yang digunakan yaitu kapulaga, habatus sauda, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, adas, dan cabai jawa yang dicampur dengan gula aren, yang membantu menstabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tubuh kita. So, tunggu apa lagi? Lakukan ikhtiar alaminya dengan mengkonsumsi minuman herbal gentong mas adalah minuman herbal yang manisnya baik.